Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 3. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bu Abidah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Teman-teman, persiapkan dirimu, kita awali dengan doa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, pada pertemuan kali ini tibalah kita pada penghujung akhir dari materi surah An-Nasr. Pada minggu yang lalu, teman-teman sudah membaca, sudah menulis, dan juga sudah menghafalkan surah An-Nasr dan artinya. Nah, oleh karena itu, tibalah saatnya sekarang kita memahami pesan dari surah An-Nasr. Baik teman-teman, sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama surah An-Nasr dan artinya. Bu Abidah akan tayangkan slide yang akan memandu pembelajaran kita pada hari ini. Kita baca surah An-Nasr dan artinya. Kita baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik teman-teman, sebelum kita beranjak lebih jauh, maka mari kita mengenal surah An-Nasr terlebih dahulu ya. Surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Nama surah An-Nasr diambil dari kata Nasr pada ayat pertama. Bagaimana bunyi ayat pertama? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Idza jaa nasru. Nah, di situ ya. Kata nasr pada ayat pertama. Nasrullah. Nasru pertolongan. Kemudian surah An-Nasr memiliki 3 ayat. Dan surah An-Nasr termasuk golongan surah Madaniyah. Kenapa? Karena surah An-Nasr diturunkan saat Nabi berada di kota Madinah. Saat Nabi sudah berhijrah ke kota Madinah. Nah, baik teman-teman, selanjutnya adalah peristiwa Fathu Mekah atau memasuki kota Mekah. Teman-teman, turunnya surah An-Nasr ini berkaitan dengan peristiwa Fathu Makkah atau peristiwa memasuki kota Makkah. Peristiwa ini sangatlah penting bagi sejarah kejayaan Islam. Nah, kejayaan Islam dimulai sejak terjadinya peristiwa Fathu Makkah ini. Apa yang terjadi pada peristiwa Fathu Makkah? Teman-teman, tahukah kamu bahwa Rasulullah dan kaum muslimin
itu diusir dari kota Mekah selama 8 tahun. Siapa yang mengusir? Para kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy tidak suka terhadap ajaran agama Islam. Mereka menghina, mereka memfitnah, mereka menyiksa kaum muslimin dengan siksaan yang sangat kejam. Sehingga Rasulullah dan kaum muslimin kemudian diusir dari kota Mekah hingga 8 tahun lamanya. Lalu Rasulullah dan kaum muslimin berhijrah, pindah ke kota Madinah. Nah, di Madinah inilah Islam disambut dengan baik dan Islam berkembang sangat pesat. Di Madinah, Rasulullah memiliki pengikut yang semakin banyak. Islam di sana bertambah kuat dan memiliki pengikut yang sangat banyak. Nah, setelah 8 tahun ini, Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke kota Mekah, memasuki kota Mekah dengan jumlah orang yang begitu banyak, 10.000 orang lebih. Ya, 10.000 orang kaum muslimin siap memasuki kota Mekah, dan apabila mereka dilarang memasuki kota Mekah, apabila 10.000 kaum muslimin ini dimusuhi atau diperangi oleh orang Mekah, maka mereka akan siap melawan. Nah, kenapa mereka kembali memasuki kota Mekah? Ya, karena memang di situ adalah tempat tinggal mereka. Saat kaum muslimin dan Rasulullah pergi dari kota Mekah, diusir dari kota Mekah, ya, Rasulullah dan kaum muslimin meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan kampung halamannya, ya, meninggalkan negerinya demi keselamatan kaum muslimin. Nah, sekarang orang Islam sudah memiliki kekuatan besar, Islam sudah memiliki pengikut yang sangat banyak, maka mereka siap kembali memasuki kota Mekah dan menyelamatkan kota Mekah dari kekuasaan orang-orang kafir. Baik, maka Rasulullah dan kaum muslimin kembali memasuki kota Mekah. Kejadian inilah yang disebut sebagai Fathu Makkah. Lalu apa yang dilakukan oleh orang kafir? Orang kafir Quraisy yang berada di Mekah tidak berani, ya, tidak berani melawan Rasulullah dan kaum muslimin. Ada beberapa di antara mereka yang menghadang, melakukan peperangan terhadap kaum muslimin. Nah, maka kaum muslimin melawan mereka dan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Oke, kemudian selanjutnya setelah dapat memasuki kota Mekah dengan aman, dengan tentram, Rasulullah kemudian datang ke Ka'bah. Rasulullah datang ke Ka'bah. Di situ banyak sekali berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah. Sembahan-sembahan orang kafir Quraisy yang mengelilingi Ka'bah. Luar biasa di situ banyaknya. Sehingga Rasulullah kemudian merobohkan berhala-berhala itu dengan tongkatnya. Dirobohkan satu persatu. Rasulullah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Ya, dikembalikan fungsinya Ka'bah itu menjadi rumah Allah, bukan lagi rumah berhala-berhala. Kembali ke fungsinya. Nah, selanjutnya ya, Rasulullah dan kaum muslimin lalu melakukan sholat sunnah 8 rakaat di depan Ka'bah. Mereka bertasbih memuji kebesaran Allah, bersyukur, bentuk syukurnya Rasulullah dan kaum muslimin bisa kembali memasuki kota Makkah. Rasulullah dan kaum muslimin sholat sunnah 8 rakaat, bertasbih memuji kebesaran Allah, dan beristighfar mohon ampunan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, setelah Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke kota Makkah, di sana orang-orang kafir Quraisy sudah tidak berani lagi mengganggu orang-orang Islam.
Nah, sehingga banyak orang kafir yang dulunya takut memeluk agama Islam, sekarang sudah dengan senang hati mereka masuk memeluk agama Allah, yakni agama Islam. Alhamdulillah. Inilah peristiwa Fathu Mekah yang dijanjikan Allah dalam surah An-Nasr. Jadi saat Rasulullah masih berada di kota Madinah, surah An-Nasr ini diterima Rasulullah dan untuk menghibur hati Rasulullah dan kaum muslimin agar tidak bersedih hati. Mereka diusir dari kota Mekah. Allah menjanjikan akan ada pertolongan Allah datang kepada kaum muslimin. Orang-orang beriman akan ditolong oleh Allah. Dan nantinya ya orang Islam akan mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Ini. Tuh, ya, maka terjadilah janji Allah itu terbukti pada peristiwa Fathu Makkah. Baik. Maka apa saja pesan surah An-Nasr? Pesan surah An-Nasr anak-anakku, janji Allah bahwa pertolongan Allah kepada orang beriman itu pasti akan datang. Ya, jadi orang beriman itu pasti ditolong oleh Allah. Jangan khawatir, selama kita beriman, selama kita patuh pada perintah Allah, selama kita sabar menjalankan perintah Allah, insya Allah, Allah akan selalu menolong kita. Ya, kemudian Islam akan mendapat kemenangan dan kejayaan. Insya Allah ya, insya Allah agama Islam ini ya akan selalu mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Asalkan para pemeluk Islam tetap berada pada peraturan Allah, tetap berada pada tetap berada pada kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk bertasbih, memuji kebesaran Allah saat mendapatkan peristiwa gembira. Seperti Rasulullah tadi, ya. Rasulullah gembira sekali, sudah bisa kembali ke kota Mekah dalam keadaan menang, dalam keadaan berjaya, sehingga Rasulullah bersyukur di depan Ka'bah, sholat sunnah 8 rakaat, dan bertasbih memuji kebesaran Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Selanjutnya, Allah menyuruh kita beristighfar untuk memohon ampunan Allah setelah melakukan pekerjaan penting. Kenapa kok disuruh beristighfar? Karena dalam suatu pekerjaan itu pasti ada ketidaksempurnaan. Ya, pasti ada ketidaksempurnaan sehingga kita disuruh Allah, diminta Allah untuk beristighfar. Semoga Allah mengampuni ketidaksempurnaan kita. Begitu teman-teman, ya. Selanjutnya, bagaimana sih kalimat tasbih itu? Tadi disuruh Allah memuji kebesaran Allah. Kalau mendapatkan berita gembira, kalau mendapatkan peristiwa menyenangkan, disuruh memuji Allah. Kita ucapkan apa? Maka kita ucapkan kalimat tasbih. Nah, bagaimana kalimat tasbih itu? Subhanallah. Ini tulisannya ya. Ini tulisannya. Subhanallah. Cara bacanya apa? Artinya Maha Suci Allah. Itulah kalimat tasbih. Kita ucapkan kapan anakku? Kita ucapkan saat kita memuji kebesaran Allah setelah mendapatkan peristiwa yang menyenangkan. Baik. Selanjutnya, Allah juga menyuruh kita untuk memohon ampunan Allah atas ketidaksempurnaan kita, atas kesalahan-kesalahan kita. Ya, maka bagaimana cara memohon ampunan Allah? Ampun ya Allah, ampun, begitukah? Ampun ya Allah, maaf ya Allah, begitukah? Tidak. Caranya adalah dengan mengucapkan kalimat istighfar. Bagaimana kalimat istighfar? Astaghfirullah. Kita ucapkan sekali lagi. Astaghfirullah. Nah, ini tulisannya astaghfirullah itu seperti ini ya. Nah, baik.
Astaghfirullah. Apa artinya astaghfirullah? Astaghfirullah artinya saya memohon ampunan Allah. Nah, begitu ya, teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan Bu Abidah tentang pesan surah An-Nasr. Nah, setelah itu sikapmu harus bagaimana saat sudah memahami An-Nasr? Sikapku yaitu yakin bahwa Allah pasti akan menolongku selama aku beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa itu bertakwa? Mematuhi semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Disuruh sholat, sholat. Disuruh puasa, puasa. Disuruh taat orang tua, taat orang tua. Disuruh menutup aurat, menutup aurat. Disuruh berbuat baik, bersikap baik, bersikap baik. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Sikapku selanjutnya adalah tidak berputus asa saat mendapat kesulitan. Selama kita orang Islam, selama kita patuh dan taat kepada Allah, ya, selama kita yakin bahwa Allah akan menolong kita, maka jangan sekali-kali kamu berputus asa. Ingat, kita masih punya Allah. Ya, kita masih punya Allah. Oke, jangan berputus asa. Selanjutnya, sikapku adalah bersyukur dengan memuji Allah saat mendapat kegembiraan, dapat kabar gembira, dapat peristiwa yang menyenangkan. Bersyukur, nak. Caranya ucapkan kalimat tasbih. Subhanallah, maha suci Allah, masya Allah, subhanallah. Jangan dilupakan itu ya. Berikutnya, sikapku adalah selalu memohon ampunan Allah atas semua kesalahanku, atas semua ketidaksempurnaanku, atas semua kekuranganku, ya. Kita memohon ampunan Allah. Begitu ya sayangku? Baik. Nah, seperti yang diperintahkan dalam surah An-Nasr tadi bahwa ya, kita setelah melakukan pekerjaan penting, setelah melakukan kegiatan baik, kita bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah, kebesaran Allah, dan juga memohon ampunan Allah. Baik teman-teman, untuk pelajaran kali ini Bu Abidah cukupkan sekian. Nah, untuk melakukan perintah Allah dalam surah An-Nasr, mari kita tutup pelajaran kali ini dengan doa penutup majelis. Yuk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-temanku kelas 3. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.